Penempatan sabar itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa. Nah, iya ini rekam Mustafa. Ya, Jamil. Nah, sambil nunggu yang lainnya kita nih. Sebenarnya ikhlas yang sering dirancukan dengan sabar itu ikhlas dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia kan, ya saya ikhlaslah ditinggal mati anak. Padahal ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu ikhlas bermakna tulus. Ya sudahlah saya. Maknanya kayaknya sabar gitu. Ikhlas itu nerima. Mungkin kalau bicara, ya nerima ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nerima. Tapi kalau dalam urusan kita mamanya ada orang ngasih duit. Kita tanya, antum ikhlas? Gak mungkin pertanyaannya antum sabar. Jadi Penempatannya aja yang kadang-kala rancu sebenarnya. Yang mana? Iya, jadi penempatannya yang kadang-kala, kalau tadi kita kasih contoh orang ngasih duit, antum ikhlas, nggak mungkin ditanya sabar. Tapi ketika orang kehilangan anak, sebenarnya babnya itu bukan bab ikhlas. Babnya itu yang pertama adalah sabar. Naik lagi tingkatan ridho. Sabar ini nahan diri. Sabar itu nahan diri. Kadang-kadang kan orang kepingin teriak-teriak ya. Ketika kena musibah. Karena kita lihat ada orang tinggal mati anaknya, dia teriak-teriak, dia sobek-sobek bajunya, histeris. Seperti itu. Ada yang sampai pingsan-pingsan. Kemudian bangun lagi disebut-sebut nama. Ini kan menandakan dia tidak sabar. Tingkatan yang pertama itu sabar. Nahan diri. Yang naik tingkatan ridho. Nerima, ya Allah. Pasti ada hikmahnya. Allah nggak mungkin memberikan ujian kecuali ada hikmahnya. Karena seorang hamba kan harus ridho Allah sebagai Rabb dia. Tingkatan yang naik lagi, syukur. Jadi bukan nerima, tapi aku bersyukur ya Allah. Walaupun nanti prosesnya itu kan dia nahan diri, kemudian dia meridhoi, kemudian dia mensyukuri. Ada orang yang mensyukuri setelah kejadian beberapa lama gitu ya. Ya Allah, ternyata hikmahnya besar banget ya Allah. Makasih Allah. Itu munculnya itu belakangan. Masih ada proses. Tapi ada orang yang langsung. Makanya Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang orang yang tinggal mati sama anaknya. Dalam hadis itu Allah berfirman kepada malaikat-malaikat yang nyabut nyawa itu anak. Qabattum samrata fuadi, kalian cabut buah hatinya. Jadi ini anak bukan anak sembarangan. Kan ada anak yang kalau mati orang tuanya suka. Ada anak yang sakit-sakitan ini itu macam aduh matinya itu dia dalam kondisi senang kepergiannya, atau anak yang bandel. Ketika mati alhamdulillah. Jadi dia sebenarnya hidupnya dia itu bukan bagian dari hatinya sudah. Sudah dia lepas ketika. Tapi ada orang yang memang bagian dari jiwanya. Ya semua. Ada kondisi seperti terzalimi. Nah, seperti ada orang yang terzalimi. Apakah itu syukur dalam penderitaan Pak Ustaz kalau begitu? Syukur dalam penderitaan. Ya, bukan mensyukuri penderitaan, mensyukuri kepergian, karena penderitaan sudah pergi gitu loh. Dia itu sabar ketika anaknya hidup. Jadi kesabaran dia itu menghadapi hidup anaknya. Kematian dia itu menjadi syukur buat dia, karena dia mati sudah. Ikhlas bukan? Bukan, kan kembali tadi ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya Allah. Artinya kita beramal itu hanya untuk Allah. Seperti ini. Nah, ketika kembali kepada Allah, ketika berfirman kepada malaikat-malaikat, kalian cabut jantung hatinya atau buah hatinya. Kata para malaikat, na'am ya Rabb. Apa jawaban atau yang dikatakan oleh hambaku? Para malaikat mengatakan hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Syukur ini tingkatannya. Dan dia beristirja, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dimulai dengan ucapan hamidak, dia memujimu. Ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ubnu li abdi baitan fi. Bangunkan buat hambaku rumah di surga. Rumah di surga, wasammuhu baital hamd.
Rumahnya kasih nama. Supaya orang di surga semua tahu. Rumahnya ada tulisan Baitul Hamd, rumah pujian. Karena ini orang-orang spesial nih yang kayak gini. Jadi mungkin gitu. Jadi masalah sabar dan ikhlas sebenarnya ini yang Anda pahami. Bahwasanya ikhlas itu mengharapkan ridha Allah Jalla Jalaluh dan tidak mengharapkan yang lainnya. Adapun kalau dalam masalah musibah maka tingkatannya sabar, ridha dan syukur sama Allah. Barakallahu fikum.